siang, Assalamualaikum, Assalam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Santawiantari Dewi. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Nusa Penida. Di sini saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua. Nah, di sini saya akan membawakan aksi 2 saya, yaitu bimbingan klasikal dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Berdiri semua. Iringan perampangan jaluman. Om Swastiastu. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ya. Terlebih dahulu selamat Hari Raya Galungan ya anak-anak, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya. Nampaknya anak-anak semangatnya sangat luar biasa ya. Ya. Sebelum lanjut, Ibu akan sebenarnya kita akan melakukan doa dulu agar presentasi atau agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kelas silakan dipimpin. Berdiri semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, Ibu akan presentasi absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir. Semua hadir ya. Nampaknya anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan layanan hari ini. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan, yaitu bimbingan klasikal, di mana dengan materi yaitu motivasi belajar. Ya anak-anak ya. Ibu harap anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, adapun tujuan dari layanan hari ini. Yang pertama itu ada tujuan umumnya. Adalah anak-anak dapat membangun motivasi belajar serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu melalui layanan bimbingan klasikal, anak-anak mampu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu sendiri, anak-anak ya. Yang kedua, melalui layanan bimbingan klasikal, anak-anak mampu menguraikan ciri-ciri dari motivasi belajar itu sendiri. Nah, yang ketiga, melalui layanan bimbingan klasikal, anak-anak mampu menyimpulkan cara motivasi belajar itu sendiri. Ya, anak-anak paham? Paham. Nah, itu dia anak-anak tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan langkah-langkah dalam layanan hari ini. Yang pertama, langkah pertama itu sudah tadi kita lakukan. Yang kedua, langkah kedua itu yaitu Ibu akan menayangkan sebuah video, di mana video ini sebagai video pemantik. Ya anak-anak ya. Video pemantik ini dalam anak-anak melakukan diskusi kelompok nantinya. Ya. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu nanti setelah video Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Di sini kan jumlahnya 12 orang ya. Ya. Nanti Ibu bagi 3. Nah, setelah video nanti Ibu akan memberikan anak-anak sebuah LKPD. LKPD itu lembar kerja anak-anak. Nanti itu yang anak-anak jadikan sebagai bahan untuk diskusi kelompok. Nah, selanjutnya nanti setelah diskusi kelompok, anak-anak nanti melakukan apa itu namanya? Melakukan diskusi, dan itu melakukan tanya jawab nanti di sana ya. Nah, anak-anak nanti Ibu akan memberikan anak-anak waktu untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum itu
mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain. Ya anak-anak ya. Nah itu dia langkah-langkah yang akan kita lalui, yang akan kita laksanakan dalam kegiatan hari ini. Nah setelah itu nanti ibu akan memberikan waktu. Kita akan menyepakati waktu. Waktu di sini itu adalah 1 jam pelajaran. Ibu akan memberikan kesepakatan waktu. Ya kan ya? Waktu di sini adalah 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. Ya, ibu harap anak-anak bisa fokus, bisa konsentrasi dalam mengikuti layanan kegiatan ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti layanan hari ini? Ya. Sekali lagi
Oke, Nana, dari video tadi ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Jadi dari video yang saya tonton tadi, saya menanggapi bahwa seorang anak yang kurang memiliki motivasi belajar yang baik. Ada lagi? Ya, Satya. Ya, selain yang dikatakan oleh Okta, menurut saya kita itu tidak boleh menyepelekan suatu hal, baik itu dari hal kecil maupun hal yang besar. Ya, sudah dipahami ya, Nana ya? Sekarang tadi Ibu udah memberitahukan bahwa sekarang sesinya yaitu membagi kelompok. Silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, udah semua duduk. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Jadi ini tuh kita harus buat yang ini. Jadi kita tuh harus memahami semua yang ada di sini. Oke. Soal sama. Kamu cuma ini cuma gini aja. Udah ya? Berbagi dia. Sudah semua ya? Perkenalkan, nama saya Aywaria Nadia Sutika Putri. Perkenalkan, nama saya Ibu Renat Palida. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebutkan ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar: 1. Tekun dalam mengatasi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama. 2. Bulat menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa. Tidak cepat atas presentasi yang diperoleh. 3. Menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar. 4. Lebih suka bekerja sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. 5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 7. Tidak mudah melepaskan apa yang diyakini. Senang mencari dan memecahkan masalah. Uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani, cita-cita, kemampuan siswa, dan perhatian. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar siswa seperti kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam mengelola kelas.
3. Cara kalian untuk meningkati motivasi belajar. 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar yang membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. 2. Menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. 4. Hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. 5. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. 6. Belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantumu saat kamu menemukan kesulitan. Tangan dulu. Yang lain ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, Agus dia. Coba sebutkan aspek-aspek motivasi belajar. Coba sebutkan aspek-aspek motivasi belajar. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, coba Sepia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Surya. Jadi ada beberapa aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama yaitu minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, semangat siswa untuk melaksanakan tugas-tugas belajarnya. Yang ketiga, tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas-tugas belajarnya. Yang keempat, rasa senang dalam mengerjakan tugas dari guru. Dan yang kelima, reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Ya, Saya terima. Ya, itu dia tanggapan dari kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ditunjuk temannya untuk presentasikan. Tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nurul Serta Indah Pratiwi. Nama saya Mika Dautariati. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama, saya di sini akan membahas tentang ciri-ciri motivasi belajar. Adapun beberapa ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama, tekun dalam mengatasi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa, tidak cepat atas prestasi yang diperoleh. Yang ketiga, menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar. Yang keempat, lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kelima, tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Dan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, seperti kondisi jasmani dan rohani, unsur cita-cita, kemampuan siswa, dan perhatian. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa, seperti kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar,
dan pelajaran dan upaya guru dalam mengelola kelas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, yaitu yang ketiga, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengingat motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi apa saja yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah yang kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinesthetic. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi apa yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajarmu. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan berserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tak fit dan sehat. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang, secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Dan yang keenam, belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajarlah bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol atau bermain. Untuk belajar dengan hasil optimal, diperlukan niat dan kemauan untuk terus berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan dan meminta restu orang tua. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menantimu di masa depan. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Ya, anak-anak, ada yang ingin memberikan memberikan tanggapan atau ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Riko. Sebutkan contoh-contoh motivasi dalam belajar. Nah, sebutkan contoh-contoh dalam motivasi belajar. Silakan cepat bisa. Ya, Daniel coba. 1. Untuk meraih prestasi belajar siswa, selalu belajar giat dan tekun setiap hari. 2. Saya menyadari hidup orang tua saya pas-pasan. Besok saya harus dapat menjadi orang yang berhasil, kaya sehingga dapat membahagiakan orang tua. 3. Mau belajar karena diingatkan orang tua. 4. Melakukan
sesuatu karena ada perintah dari orang tua atau orang lain. 5. Rajin berlatih bulu tangkis karena bercita-cita menjadi atlet nasional bulu tangkis. Ya, Daniel, tepuk tangan untuk Daniel. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, Dana coba. 1. Penghargaan dalam bentuk pujian dari guru kepada murid berprestasi. 2. Perilaku ayah yang bijaksana serta penuh kasih sayang terhadap istri dan anaknya. 3. Bekerja keras dan menabung demi menuju rumah impian. 4. Seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 5. Kebiasaan tingkah laku yang berkembang baik dalam kelompok masyarakat, misalnya kerja bakti, kiskapling, kegiatan remaja di masjid mendorong tumbuhnya motivasi. Ya. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Yang lain didengarkan ya. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, ciri-ciri motivasi belajar. 1. Tekun dalam mengatasi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama. 2. Sulit menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus, tidak cepat atas prestasi yang diperoleh. 3. Menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar. 4. Lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 5. Tidak cepat bosan pada tugas rutin. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 7. Tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. 2. Faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani, cita-cita, kemampuan siswa, dan perhatian. 3. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar? 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. 2. Tentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Setiap metode pelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam mempelajari satu hal. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. 4. Hindari gangguan belajar. Sering kali gangguan saat belajar hambat proses penyerapan materi. 5. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak adalah istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. 6. Belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan belajar sendiri, belajarlah bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi menemukan kesulitan. Sekian dari presentasi kami, kami akhiri. Anda silakan duduk sesuai dengan tempatnya. Mungkin anak tadi itu dia presentasi dari kelompok masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan kalian video dari satu. Di sini videonya adalah video model. Ibu harap video ini anak-anak bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Ya anak-anak ya. Sekarang Ibu akan membukakan. Tolong disaksikan anak-anak. Selamat
Akhir-akhir ini Musa sering tidur di luar dan nilainya juga rendah. Tapi ibu, kalau dibiarkan, Musa bisa tidak naik kelas. Ini Bu hasil belajar Musa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, anak-anak, itu dia tayangan video tadi. Ada yang ingin menanggapi video yang tadi kalian saksikan? Silakan anak-anak ya. Jadi Dari tayangan video tadi, ada seorang anak yang kurang memiliki motivasi belajar sehingga nilainya turun drastis sehingga guru memanggil orang tuanya. Setelah panggilan orang tua, anak ini sekarang nilainya sangat bagus. ada yang ingin lagi menambahkan? Tak ya? Ya itu dia anak-anak video tayangan tadi. Nah, Ibu akan memberikan, Ibu akan di sini motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri kalian. Nah, di sini maksudnya apabila kalian ingin memiliki nilai yang baik, tentunya kalian harus memiliki motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, anak-anak tadi anak-anak sudah mempresentasikan motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, ciri-ciri motivasi belajar, ya anak ya. Udah gitu sekarang Ibu akan kita dulu coba yuk. Oke, anak-anak karena video udah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu motivasi belajar. Nah ya, motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang muncul secara sadar dalam diri kalian. Nah, maksudnya di sini apabila kalian ingin memiliki nilai yang bagus, tentunya kalian harus memiliki motivasi belajar. Nah, Ibu harap anak-anak bisa memiliki motivasi belajar sehingga anak-anak bisa memiliki nilai yang bagus ya. Karena motivasi karena sudah, mari kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, di antara kalian ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari motivasi belajar adalah ciri-ciri motivasi belajar: tekun dalam mengatasi tugas atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama, ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa, menunjukkan minat yang besar, lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, dan tidak mudah melepaskan apa yang diyakini. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu terdapat beberapa faktor. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kondisi jasmani dan rohani, cita-cita, kemampuan, dan perhatian. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa seperti kondisi lingkungan siswa,
unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam mengelola kelas. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, istirahat, hindari gangguan belajar, mencari suasana yang tepat, dan belajar bersama teman. Nah, bagus sekali. Baik anak-anak, itu dia tadi Ibu sudah mendengar tanggapan diskusi kalian yang sangat aktif, kalian sangat antusias dalam kegiatan layanan hari ini. Nah, anak, apakah anak sudah paham tentang apa itu motivasi belajar? Sudah. Ciri-ciri motivasi belajar sudah paham? Sudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar sudah paham? Sudah. Cara meningkatkan motivasi belajar sudah paham? Sudah. Ya, sudah. Ibu akan kita akan beralih ke refleksi, ya anak ya. Jadi di sini Ibu ingin mendengarkan apa pesan dan kesan kalian dalam mengikuti layanan kegiatan layanan bimbingan klasik kali ini. Ibu ingin mendengarkan di antara kalian satu atau dua di antara kalian untuk memberikan pesan dan kesannya. Silakan, siapa yang mau angkat tangannya. Ya, Arnawe, silakan. Kesan dan kesan yang bisa saya Ya, silakan Arnawe memberikan tanggapannya. Kesan yang dapat saya berikan yaitu hendaknya kita sebagai siswa harus memiliki motivasi belajar yang baik agar kita mendapatkan nilai yang bagus. Dan dalam mengikuti layanan klasikal ini, saya merasa bermanfaat sekali dan saya juga sangat senang. Nah, ya, silakan. Siapa lagi? Ya, Lid, silakan. Pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan adalah mulailah memiliki motivasi belajar sejak ini agar memperoleh nilai yang maksimal. Saya sangat senang dan bermanfaat sekali ditambah dengan video-video yang ditampilkan. Baiklah anak-anak, Ibu sangat merasa senang pada layanan ini. Anak-anak juga merasa senang, anak-anak merasa sangat bermanfaat. Ibu harap anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak di rumah juga bisa menerapkannya, khususnya dalam belajar. Ya, anak ya. Nah, sekarang kita sudah di tahap penutup. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Anak-anak sudah sangat berpartisipasi dalam kegiatan layanan ini. Nah, Ibu akan memberikan anak-anak hasil layanan atau hasil evaluasi layanan hari ini. Nah, Ibu nanti mungkin nanti Ibu akan kirim di lewat Google Form. Nanti linknya Ibu akan kirim lewat WA. Ya, anak ya. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Dalam pengisian evaluasinya, anak-anak bisa lebih cermat. Pengisian evaluasi ini Ibu harap anak-anak bisa mengerjakannya, mengumpulkannya tepat waktu. Ya, anak ya. Bisa paham? Bisa. Anak-anak, tadi kita udah buka dengan doa. Marilah kita tutup dengan doa juga. Ya, anak ya. Ibu langsung aja bikin. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu tutup juga dengan parana sakti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akan meninggalkan kelas kalian. Ya, anak ya. Ya, Bu. Jadi siapkan di mata pelajaran yang lain. Ya, anak ya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi.